Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, rosario ini biasanya ramai digunakan pada saat devosi-devosi pada Bunda Maria, yaitu pada bulan Mei dan Oktober, bulan Maria dan bulan rosario. Nah, saudara-saudari yang terkasih, orang kebanyakan menggunakan doa rosario, dan terutama ibu-ibu yang sepuh-sepuh, yang tua-tua di kampung-kampung itu identik dengan rosario doanya. Mereka tidak mau yang gembrang-gembrong, tetapi ibu-ibu, bapak-bapak biasanya yang sepuh-sepuh di pedalaman, di kampung-kampung, di pinggiran-pinggiran, bukan kota besar, itu selalu mendoakan rosario. Sudah apal mereka. Bahkan kadang sekali sehari bisa sampai 3 kali untuk berdoa rosario ini. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, saya punya pengalaman ketika bekerja di Wonogiri, Baturetno, Jawa Tengah, paroki Santo Yusuf Baturetno. Itu banyak juga ibu-ibu yang doa rosario. Musuh utama doa rosario emak-emak atau ibu-ibu Katolik adalah apa? Yaitu anjing dan ayam. Karena kebanyakan di sana petani, mereka sering kalau panen itu menjemur gabah, dan kalau sudah gabahnya dijemur, kemudian mereka daripada nganggur, mereka sambil nunggui gabah supaya gabah itu tidak dimakan ayam. Karena ayam itu kalau dibiarkan makan tidak hanya makan gabahnya, tapi juga kakinya itu memporak-porandakan susunan gabah itu karena nyeker-nyeker, didorong ke sana, dorong ke sini sambil makan. Nah, biasanya emak-emak atau ibu-ibu Katolik yang di pinggiran itu mendoakan Salam Maria dengan bahasa Jawa. Sembah bekti kawula Dei Maria, kekasih Allah, Pangeran nunggiling panjenengan dalem tuh. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau. Nah, tiba-tiba ada ayam datang. Ayam itu mau makan gabah yang sedang dijemur. Maka dia Salam Maria penuh rahmat. Shh, ayam pergi, ayam, ayo pergi. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Shh, ayam pergi. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Nah itu, apalagi kalau ngeri, kalau apa? Kalau ada anjing lewat. Karena apa? Anjing datang, kemudian kakinya diangkat satu, tanda-tanda mau kencing. Yang dikencingnya apa? Gabah. Maka kemudian dia sampai jengkel. Santa Maria Bunda Allah, asu, pergi, anjing pergi. Hei, kamu ganggu aja. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Nah, doanya menjadi seru karena di sela-sela Salam Maria, ibu-ibu itu tidak takut pada Bunda Maria, tapi lebih takut pada anjing dan ayam. Salam Maria penuh rahmat, anjing pergi, ayam pergi. Tuhan sertamu, terpujilah engkau. Nah, ini menarik sekali. Karena apa? Doanya kusuk, tetapi sambil menjaga padinya yang sedang dijemur dan mengusir ayam dan anjing. Nah, saudara-saudari yang terkasih, rupanya doa itu adalah ungkapan hatinya. Jangan digambarkan bahwa ibu-ibu itu doanya sembarangan, doanya tidak konsentrasi. Doa konsentrasi adalah doa yang harus sungguh-sungguh meditasi seperti itu. Nah, doa yang benar dalam kesibukan, ya tentu saja mana yang benar, mana yang salah, saya juga tidak tahu. Tetapi ada satu doa, yaitu doa yang namanya contemplatio in actione. Kontemplasi dalam aksi. Kontemplasi itu memandang di dalam aksi, dalam kesibukan sehari-hari. Memandang kesibukan sehari-hari sebagai rahmat Tuhan, sebagai karya Tuhan. Kalau sudah sungguh bisa mendalam, maka dia pun bisa terserap dalam peristiwa hidup sehari-hari sebagai doanya. Melihat bagaimana Tuhan ikut campur tangan dalam kesibukannya. Sebagai petani, dia bisa melihat syukur rahmat Tuhan yang diberikan
lewat padi, lewat hasil-hasil bumi yang sedang dijemur, maka harus dilindungi, diselamatkan, disyukuri dari bahaya ayam atau anjing. Nah, itu bayangkan kalau anjing kencing di gabah, kemudian nasinya kita makan, rasanya pasti seperti asam manis. Saudara-saudari yang terkasih, doa yang mendalam adalah doa di mana dikaitkan dengan kerjanya. Maka kalau ibu-ibu tadi bisa mencoba mensyukuri rahmat Tuhan sebagai petani, dia yang sudah diberi rahmat tanah melimpah, tanaman diberi rahmat air, diberi rahmat panen, kemudian semuanya ingin disyukuri di dalam doa lewat Bunda Maria, maka doanya itu Salam Maria, tetapi dia tetap memandang bahwa semua ini pemberian Tuhan. Kontemplasi bahwa setiap kegiatannya menyapu, mengumpulkan gabah yang dijemur, memasukkan karung kembali, besok akan dibuka lagi, dijembreng lagi untuk mendapatkan sinar matahari. Kalau kering, siap kemudian dimasukkan selepan padi, dan setelah itu nasinya itu kemudian dimasak menjadi nasi dan kulitnya menjadi pakan untuk bebek, untuk ternak, dan seterusnya. Semuanya disyukuri. Dan bertahun-tahun ibu itu mempunyai ritme seperti itu. Bangun pagi sebagai petani, kalau musim tanam harus menanam, menyiapkan segalanya, masak untuk memberikan para pekerja yang menanam. Kemudian ketika harus merawat, harus dirawat. Ketika panen juga hal yang sama. Kemudian ketika sudah panen harus dijemur, harus dikumpulkan lagi. Dan semuanya ini dipandang dengan syukur dalam doa, di mana kesibukan sehari-hari tetap dijalankan. Itu kontemplasi in actione, kontemplasi dalam aksi. Maka hidupnya menjadi ringan, menjadi syukur dalam ungkapan doa tiap harian. Langkahnya, pekerjaannya, keringatnya menjadi suatu doa syukur yang dirasakan oleh ibu itu karena Tuhan yang begitu baik lewat hasil panen yang dia rasakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya membawa patung Semar, ya, tangan kanan di depan menuding, tangan kiri di belakang. Berat sekali ini patungnya, nggak tahu dari apa. Tetapi yang ingin dikatakan oleh simbol Semar ini adalah kalau orang sudah seperti ibu tadi, sudah bersyukur, maka tindakannya, kebaikannya tidak dihitung. Dia tidak akan membuat perhitungan kalau memberi orang lain. Misalnya tidak punya gabah, dikasih. Ketika sama-sama panen, maka orang-orang yang ikut panen namanya mbawon. Mbawon itu adalah gotong royong untuk panen, nanti akan mendapatkan seperberapa persen dari hasil panenan dia, dari hasil padi yang dia potong, dan itu dibawa pulang. Nah, ibu yang sudah bersyukur, dia akan berbuat seperti ini. Tangan kanan tetap bekerja, tangan kanan tetap memberi, tangan kanan tetap berbagi, tetapi tangan kiri disembunyikan supaya tidak tahu yang diperbuat tangan kanan itu. Saya kembalikan dulu, ini berat ini. Yang jelas ini tangan kiri di belakang, tangan kanan di depan. Berkarya terus, berbagi, membantu orang lain, tetapi tangan kiri tidak perlu melihat, tidak perlu tahu, karena yang dia tatap adalah orang-orang yang membutuhkan itu. Saya kembalikan berat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pengalaman dengan seorang yang sudah sepuh, sudah tua. Itu ketika saya berkarya di Paroki Kroya dan Stasi Adipala. Stasi Justinus Adipala itu luasnya kurang lebih tanahnya 3.000 meter. Saya mencoba bersama umat itu mengamati bagaimana semakin diperindah, dipercantik, kemudian ditembok puter, tetapi tentu saja supaya sebagai tanda batas saja,
dan kemudian semakin asri. Ada satu pensiunan orang Jakarta sebetulnya, pensiunan di kantor sekretaris negara. Tentu saja bukan pejabat yang tinggi, namanya Pak Turiman. Dia sudah pensiun kemudian pulang kampung. Nah, umat saya ini kalau setiap hari, karena dia sudah hidup dari pensiun, tetapi masa tuanya itu waktunya masih banyak dan dia juga mempunyai tenaga yang untuk dikeluarkan, maka tiap hari Pak Turiman ini datang ke gereja Stasi Santo Justinus Adipala tadi. Dia mengerjakan apa saja, entah itu mencabut rumput, membereskan taman, kemudian menyapu, membersihkan biasanya rumput yang tumbuh di sela-sela paving-paving, kemudian ada di bagian depan itu sedikit tanaman bunga, dia membersihkan bagian belakang, pokoknya semua dikerjakan tiap hari, kecuali hari Minggu beliau ikut misa. Kemudian ya minimal 2 jam, 3 jam dia tahan di situ. Kalau orang mencari di rumahnya tidak ada, pasti di gereja. Dia sudah sepuh tetapi bekerja. Ketika kami bersama-sama membangun beberapa bangunan tambahan dari gereja itu, beberapa umat memang karena tukang dan laden tukang atau asisten tukang itu dibayar, beliau ini tetap kerja. Dan ketika ditawari honor, ditolak, tidak mau. Saya di sini hanya bantu, saya tidak perlu gaji atau honor. Maka dia bekerja terus. Ada orang, tanpa ada orang, dilihat orang, karena gereja Stasi banyak orang yang jarang menengok gereja, tetapi dia tetap rutin datang. Dia pernah mengatakan pada saya bahwa kalau dia sudah menatap gereja, seakan-akan sudah ayem hatinya. Kalau dia berada di sekitar gereja, dia sudah ayem hatinya karena merasakan masa-masa pensiunnya masih ada sisa-sisa tenaga untuk diberikan mempercantik gereja, mempercantik halaman-halaman gereja, taman, dan sekitarnya. Ketulusannya ini kemudian justru dikenang banyak orang. Tidak ada orang, dia tetap bekerja. Bahkan bisa dihitung dari hari Senin sampai Sabtu itu ada berapa orang atau mungkin berapa hari di mana ada orang berkunjung ke gereja kecil itu. Tetapi dia tanpa dilihat orang tetap bekerja. Tangannya yang kiri tetap disembunyikan supaya tangan kanannya berkarya seperti Semar tadi. Tentu saja ini hanya kiasan. 2 tangannya tetap bekerja, tetapi kemudian dia mengungkapkan bahwa mencabut rumput, bahwa mengatur taman, bahwa membersihkan di antara paving-paving dan juga pinggiran tritisan gereja itu menjadi ungkapan syukurnya pada Tuhan, menjadi kerjanya, menjadi contemplatio in actione, seperti emak-emak di pinggiran kota tadi yang berdoa rosario, tetapi juga teriak-teriak kalau padinya dimakan ayam atau dikencingi anjing. Nah, ini saudara-saudari yang terkasih, syukur. Maka mari kita juga ikut berkontemplasi, berdoa dalam aksi, memandang bahwa setiap kegiatan, setiap menit, setiap detik, setiap peristiwa yang kita alami, ternyata Tuhan campur tangan juga di situ. Ternyata Tuhan ingin berkata sesuatu kepada kita, kepada umatnya dengan setiap peristiwa yang kita jumpai. Maka ketika kita memandang dengan syukur sebagai suatu pewahyuan ilahi, kita berdoa kontemplasi secara mendalam. Kita belajar menjadi sufi, menjadi orang yang sungguh-sungguh membatinkan Tuhan di dalam hidup kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.